Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di dalam pembelajaran matematika dengan Mr. Sefan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yang baru, yaitu kita akan bersama-sama menyelesaikan satu persoalan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, ini akan menjadi salah satu bahan untuk persiapan ujian sekolah kita. Maka mari kita sama-sama perhatikan dan kita sama-sama simak sehingga pada saat penyelesaian soal kita bisa kerjakan dengan baik. Oke, berbicara mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, tentu kita akan mengenal dua hal terlebih dahulu, yaitu lawan dari pertidaksamaan yaitu persamaan dan si pertidaksamaan itu. Ketika berbicara dengan persamaan, tentu saja sesuatu hal yang muncul ya ketika mendengar kata persamaan adalah tanda sama dengan. Nah, contoh ketika kita menemukan persamaan linear satu variabel adalah ketika kita mencari nilai dari satu variabel. Misalkan kita punya A ditambah 5 sama dengan 12, maka berapa sih nilai A sehingga kiri dan kanan sama-sama sederajat atau memiliki sama nilai? Yaitu kita bisa melakukan dengan subtrak, di mana kita mengurangkan 5 dan mengurangkan 5 kiri dan kanan, menghilangkan 5 di sebelah kiri, maka A sama dengan 12 dikurang 5, A sama dengan 7. Atau cara gampangnya yang sering kali kalian pakai adalah ketika A ditambah 5 sama dengan 12, 5-nya kita pindahkan ke kanan dengan catatan tandanya berubah, sehingga kita cancel it out 5-nya, A sama dengan 12 dikurang 5, yaitu A sama dengan 7 itu sendiri. Biasanya ketika soal persamaan kita akan selesai seperti ini, berbicara tentang linear satu variabel. Lalu apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan otomatis tanda kuncinya adalah tidak sama dengan. Maka tanda-tanda yang sering kali muncul ketika berbicara tentang pertidaksamaan adalah ada tanda tidak sama dengan, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Gitu ya. Ini tanda yang sering muncul. Tapi yang akan kita prioritas untuk selesaikan adalah di sini, yaitu tanda lebih besar, atau dia menyatakan bahwa angkanya atau variabel itu lebih besar, lebih kecil, atau menyatakan suatu variabel yang lebih kecil dari suatu nilai, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Oke. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah ini. Nah, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan sendiri, tentu saja kita akan menggunakan langkah dari persamaan sendiri, yaitu di mana kalau kita lihat menggunakan step ini, huruf yang sama dengan huruf yang sama, angka yang sama dengan angka yang sama. Contoh yang kedua, ketika kalian memiliki 2A ditambah 3 sama dengan A dikurang 5, otomatis hal yang bisa kalian selesaikan adalah apa? Menggabungkan angka yang sama dan variabel yang sama, benar? Ya, sehingga 2A, A-nya dipindahkan ke kiri menjadi negatif 5 sebagai rumahnya, positif 3 dipindahkan menjadi negatif 3. Sehingga 2A dikurang A sama dengan A, negatif berapa? Negatif 8 itu sendiri. Maka langkah ini yang kita pakai juga untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan itu, di mana kita akan mencocokkan variabel dan variabel, angka dan juga angka itu sendiri. Nah, kita coba satu soal. Ketika kita punya 3x ditambah 5, kita gunakan tanda lebih kecil. Contohnya, lebih kecil daripada 3. Maka kita lihat, oh ternyata si variabel punya 1. Ya udah, variabel sendiri. Tetapi angka di sini kita bisa gabungkan dengan angkanya. Maka variabel dengan variabel, angka dengan angka. Maka 3x, 5-nya Mister pindahkan atau Mister cancel it out gitu ya, menjadi lebih kecil 3 dikurang 5. Maka 3x lebih kecil dari berapa? Negatif 2. Permintaannya adalah ketika kita mencari satu variabel, nah ini masih tidak menjadi satu variabel, ini masih 3x. Kita akan harus membuat x menjadi x tunggal. Maka x lebih kecil dari, ketika 3 operasi perkalian, maka hasilnya adalah negatif 2/3. Stepnya sama kan? Dengan persamaan itu sendiri, persamaan linear. Apa yang berbeda misalnya? Berarti yang berbeda adalah penyamaan tanda. Yang kedua, yang menjadi perbedaan adalah kalau di persamaan kita hanya mendapatkan satu nilai.
Tetapi kalau dipertidak samaan kita akan melihat interval nilai. Maka di sini katakan X lebih kecil dari negatif 2/3. Apakah di sini negatif 7? Apakah juga termasuk? Yes, dia termasuk. Apakah negatif 100 termasuk? Termasuk. Apakah negatif tadi nggak termasuk? Termasuk, karena di sini dinyatakan bahwa ternyata nilai X itu harus lebih kecil dari negatif 2/3. Maka nilainya bisa lebih dari 1. Sudah? Ya, maka itu membedakan secara fondasi ya. Persamaan hanya dapat satu nilai, pertidaksamaan akan melihat nilai intervalnya. Berapa nilai saja yang masuk di dalam interval hasil itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk di dalam core materi kita. Nah, apa sih yang perlu untuk kita perhatikan di dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan? Yang pertama adalah selesaikan seperti biasanya. Seperti biasanya. Yang kedua, perhatikan X tidak boleh negatif. Maka ubah tanda agar X menjadi positif. Gimana maksudnya Mr. Sefnan? Contoh, ketika dirimu tadi dapatkan misalkan tadi 3X lebih kecil dari negatif 2, X lebih kecil dari negatif 2/3. Kita bandingkan dengan si 2X ditambah 5 lebih besar dari 3X dikurang 7. Maka di sini dikatakan pindahkan 2X dikurang 3X lebih besar dari negatif 7 dikurang 5 kan? Karena dipindahkan. Maka di sini hasilnya adalah negatif 1X lebih besar dari negatif 12. Oke. Maka di sini katakan negatif X lebih besar dari negatif 12. Mister, terus bagaimana? Ini kan X-nya bernilai negatif. Gimana caranya biar jadi kita harus buat dia menjadi positif? Ya sudah, kita buat menjadi X lebih kecil dari, karena negatif 1 dipindah menjadi negatif ketemu negatif, hasilnya jadi berapa? Positif 12. Oke, masih bingung? Kita lihat. Di sini adalah nilai negatif 1. Oke. Ingat, di sini X bernilai negatif. Ingat ya, ini jadi pegangan. Setelah kita tahu X bernilai negatif, kita buat X negatif 1 kita pindahkan dong, berarti negatif 12 bagi negatif 1. X jadinya 12. Tetapi tandanya sudah berubah menjadi lebih kecil. Karena dengan catatan siapapun angkanya, kalau dikalikan dengan X dan di sini adalah angka negatif, maka tandanya akan berubah. Kenapa harus kita ubah? Kita buktikan. Di sini dikatakan bahwa X akan lebih kecil dari negatif 2/3. Maka kita bisa ambil satu angka yang masuk dalam interval itu. Oke. Gimana caranya masuknya intervalnya? Kita tahu bahwa kita buat titik pusatnya 0. Di sini negatif 2/3. Nah, di sini misalkan ini adalah negatif 5. Contohnya, tuh ya. Dan di sini ada 1, 2. Dikatakan bahwa nilai X akan lebih kecil dari negatif 2/3, maka dia akan ke kiri karena lebih kecil. Maka semua angka di kiri itu adalah anggota dari X. Kita ambil satu angka, misalkan ambil angka negatif 6 contohnya, karena dia kan termasuk di sini kan. Nah, ketika bisa masukkan negatif 6 ke dalam persamaan sini, maka 3 dikali negatif 6 sama dengan negatif berapa? 18. Nah, apakah negatif 18 lebih kecil dari negatif 2? Betul dong. Konsep negatif itu adalah semakin kecil angka berarti dia lebih besar kan? Dan semakin besar angka berarti dia lebih kecil. Utangnya semakin banyak berarti kan semakin kecil kan? Maka terbukti bahwa negatif 18 di sini lebih kecil daripada si negatif 2. Kalau dikatakan lebih besar itu berarti semakin mendekati 0.
Semakin mendekati 0 berarti angkanya lebih besar. Gitu ya, untuk negatif. Maka kalau kita perhatikan di sini menggunakan konsep yang sama. Kita buat di sini ada 0, di sini ada 12 contohnya. Nah, di sini ada negatif 3 contohnya. Dikatakan bahwa X gitu ya, lebih kecil dari 12. Kita coba menggunakan tanda ini dulu. Misalkan dia X lebih besar dari 12 dan kita pakai yang X lebih kecil dari 12. Yang mana sih yang sebenarnya akan terbukti gitu ya? Kita coba dimulai dari X lebih kecil dari lebih besar dari 12. Maka angka-angkanya adalah berapa? Angka-angkanya adalah 13 dan seterusnya. Kalau Mister ambil di sini adalah 14, Mister taruh di sini, apakah negatif 1 dikali 14 lebih besar dari negatif 12? Oke, kita lihat. Negatif 1 dikali 14 adalah negatif 14. Apakah negatif 14 lebih besar dari negatif 12? Kita lihat posisi di sini. Negatif 14 ada di sini, negatif 12 ada di sini. Posisi yang mana yang lebih mendekati 0? Posisi, ya betul, posisi yang si 12, maka 12 lebih besar dong. Terbukti tidak? Tidak terbukti. Kita coba gunakan konsep bahwa dia sudah mengalami perubahan tanda dari negatif dari yang lebih besar menjadi lebih kecil. Maka dia akan mengalami perubahan ke lebih kecil semakin kecil. Maka kita coba ambil satu angka di dalamnya. Kita coba ambil angka 6 contohnya. 6 dikalikan dengan negatif 1 jadi negatif 6. Apakah negatif 6 lebih besar dari negatif 12? Benar, karena posisinya negatif 6 ada di sini. Maka semakin dekat 0 kan? Nah, terbukti bahwa ketika ada tanda negatif di X, maka tandanya harus kita ubah. Kita buat menjadi X positif dengan catatan tandanya akan berubah menjadi lebih kecil untuk posisi ini. Oke? Nah, ini ya. Jadi di sini terbukti bahwa ketika tanda negatif, X harus berubah tanda dari lebih besar berarti tanda lawannya adalah lebih kecil. Lebih besar sama dengan tanda lawannya adalah lebih kecil sama dengan. Seperti itu ya. Ini konsep penting yang perlu diingat ketika kita menyelesaikan soal pertidaksamaan. Oke, kita coba hapus. Nah, di dalam menyelesaikan pertidaksamaan, kita tidak selesai sampai di sini. Tentu saja kita perlu untuk melihat apa yang disebut sebagai interval dan juga apa yang disebut sebagai himpunan penyelesaian. Itu yang akan menjadi final kita di dalam menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan satu variabel. Kita punya soal, contohnya di sini Mister punya 3x dikurang 5 lebih kecil dari 7. Permintaannya adalah find interval dan juga himpunan penyelesaian. Oke. Maka kita akan mulai dengan step yang sama. Jawab 3x dikurang 5 lebih kecil dari 7. Kita lihat yang sama. Oh, ternyata x-nya tunggal. Oh, x-nya sendiri. Berarti kita taruh di kiri. Oh, negatif 5 punya teman yaitu 7. Kita cancel it out. Kita pindahkan ke kanan atau kita selesaikan negatif 5-nya. Maka 3x lebih kecil dari 7 negatif menjadi positif 5. Maka 3x lebih kecil dari 12. X harus menjadi x tunggal. Maka x lebih kecil dari 12 membagi 3. X lebih kecil dari 4 itu sendiri. Selesai di sini. Sekarang kita akan masuk. Tentukan interval. Bagaimana kita menentukan interval? Kita coba masukkan ke dalam garis bilangan untuk menolong kita. Kita menentukan titik pusat yaitu 0. Di mana kita kasih di sini 4, di sini coba negatif 4 ya. Ambil saja seperti itu perumpamaannya ya. Nah, ketika kita lihat di sini menyatakan bahwa x akan lebih kecil dari 4, maka posisinya akan ke mana? Akan ke kiri itu sendiri. Maka arahnya akan menuju ke kiri. Maka semua nilai di sebelah kiri memenuhi intervalnya, yaitu x lebih kecil dari 4, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa negatif sampai negatif tak hingga. Sehingga bisa disebut di sini menjadi negatif tak hingga. Intervalnya gimana, Mister? Intervalnya adalah kita ambil dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Karena dia negatif tak hingga berarti dia akan menjadi kurung terbuka. Ya, bedakan dengan kurung siku ya. Kurung siku itu ketika dia tandanya sama dengan atau angkanya termasuk. Karena di sini angkanya 4 tidak termasuk, maka kita menggunakan kurung terbuka.
buka. Itu ya. Maka kita akan mulai dari yang paling kecil yaitu negatif tak hingga sampai angka yang paling besar yaitu 4 itu sendiri. Dengan kurung terbuka atau tertutup? Kurung terbuka karena interval terbuka. Interval terbuka. Interval tertutup. Oke. Itu ya. Nah, misal setelah ini gimana? Setelah ini kita coba untuk memasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Nah, sebenarnya ada dua model himpunan penyelesaian. Tapi misal mau untuk kita sama-sama memahaminya. Ketika kita sudah memasukkan dalam himpunan penyelesaian, X sedemikian hingga, masih ingat konsep himpunan ini kan? Ya, X sedemikian hingga X kita mulai dari yang lebih kecil dong. Kalau kita lihat di sini yang mana yang lebih kecil? Oke. Gimana caranya? Misalnya ya sudah dimasukkan saja kiri dan kanan. Negatif tak hingga dikali, 4-nya itu di kanan. Karena apa Mister? Bacanya seperti ini kan? Ke kanan tanda sama, ke kiri ubah tanda. Maka X lebih kecil dari 4, betul tidak? Ya, dia lebih kecil dari 4 kan? Tetapi X juga lebih besar dari negatif tak hingga. Maka dia di sini tengah-tengahnya nih, sehingga terbukti dong bahwa X sedemikian hingga X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar dari negatif tak hingga, di mana X anggota himpunan real. Ya, selesai di sini. Oke. Oke. Nah, silakan diperhatikan dulu, dilihat konsepnya. Kita akan coba lagi satu soal di mana nanti bisa coba untuk menolong kita ya. Oke. Bisa hapus ya di bagian sini. Kita punya soal yang lain. Misalkan kita punya soal adalah negatif 2x gitu ya, ditambah 4 lebih kecil sama dengan 10. Tentukan hal yang sama. Find interval dan himpunan penyelesaian. Jawablah. Oke, coba dikerjakan ya nanti ya, personal ya. Boleh di pause videonya. Negatif 2x ditambah 4 lebih kecil sama dengan 10. Negatif 2x lebih kecil sama dengan 10 dikurang 4. Negatif 2x lebih kecil sama dengan 6. Ingat bahwa di sini bernilai negatif. Harus ubah dong menjadi x lebih besar sama dengan 6 bagi negatif 2. X lebih besar sama dengan berapa? Negatif 3. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam sini interval dan himpunan penyelesaian. Oke. Kita masukkan ke dalam interval. Kita menentukan titik pusatnya dulu, senternya yaitu 0 atau 0. Kita masukkan di sini adalah negatif 3, kita taruh di sini positif 3. Ketika kita lihat dikatakan bahwa x lebih besar atau sama dengan, ingat bahwa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan pasti menggunakan kurung siku. Lebih besar dan lebih kecil pasti menggunakan kurung biasa. Maka kita lihat lebih besar, berarti dia akan ke kanan. Oke, karena kata lebih besar. Karena dia kurung siku kita buat titik tertutup. Sehingga inilah yang termasuk di dalam nilai intervalnya. Dari negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai positif tak hingga itu sendiri. Oke. Kita tutup di sini berarti ya. Nah, sehingga intervalnya adalah kita ambil kiri ke kanan. Ingat penulisan interval kiri ke kanan. Kita lihat di kiri adalah kurung tertutup, maka kita buat siku. Kurung siku negatif 3 sampai tak hingga. Ingat, apakah tak hingga kita bisa tahu angkanya? Tidak, bukan? Maka kita buat menjadi kurung terbuka. Karena kita tahu bahwa tak hingga itu tidak ketahui angkanya berapa. Maka ini menjadi intervalnya dia. Sehingga pada saat penulisan himpunan penyelesaian x sedemikian hingga, kita lihat posisinya kan? Ya langsung dimasukkan saja ke sini negatif 3 dan tak hingga. Ingat karena dia tak hingga berarti tandanya tidak ada sama dengan. Maka di sininya yang ada tanda sama dengan. Karena kita lihat di sini ada tanda sama dengan.
Oke, maka dibaca X lebih kecil dari tak hingga dan X lebih besar sama dengan 3. Dari sini dan ke sini. Ini tengah-tengah adalah nilainya. Di mana X anggota himpunan B. Gitu ya. Oke, coba. Kalau misalkan X lebih kecil dari 2, maka gambar 0 di sini, 2 di sini, negatif 2 di sini. Kurung terbuka, berarti lebih kecil, ke kanan, ke kiri. Maka ini pun interval dia karena terbuka, kita lihat di sini sampai tak hingga ya. Maka dia kemana? Berarti kita mulai dari kiri ke kanan. Maka kita mulai dari negatif tak hingga sampai si 2 itu sendiri. Karena dia tandanya nggak ada strip, maka kita pakai kurung terbuka. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga, kita tulis tak hingga, kita tulis 2, tanda lebih kecil dan lebih kecil, X lebih kecil. Selesai. Inilah materi dari pertidaksamaan itu sendiri. Ya, semoga ini dapat menolong kalian untuk mempersiapkan ujian sekolah secara personal ya. Nanti Mister akan taruh untuk soal-soal yang perlu untuk kalian kerjakan juga sebagai latihan, dan Mister harap bisa menolong kalian untuk memahami materi tentang pertidaksamaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.